Silakan Pak Bahrudin Nemu yang terhormat, ya, wakil kita yang terhormat, ya. Terima kasih banyak ini atas peduli tinggi terhadap masyarakat selama ini kami di grup PNB, ya, terutama yang hadir pada saat ini dengan tema hak dan kewajiban wakil rakyat untuk dipahami oleh kita, bagi wakil rakyat yang mewakili kita untuk bagaimana melindungi, mengayomi, ya seperti kasus-kasus tadi, ya wakil rakyat lah yang harus memantap itu dan membentengi masyarakat supaya nggak dirugikan. Sebenarnya juga rakyat, pengusaha juga rakyat, ya masyarakat juga. Bagaimana menyeimbangkan itu supaya hak-haknya tidak tereliminasi oleh arogansi atau ketidakpahaman terhadap sesuatu aturan yang berlaku. Kami persilakan Bahrudin Nemu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Pak Wahyudin, Pak Abdullah, adinda saya di Susanto, Pak Mansur. Selamat malam Pak dan semuanya saya hormatin. Jadi kalau saya ini Pak Wahyudin, Pak Abdullah dan teman-teman, sebenarnya kalau bicara yang tentang hak, tentang kewajiban, sebenarnya itu kan gampang aja Pak didapat itu berita-beritanya. Dan sahabat saya sebenarnya tadi itu sudah meng-share Pak Haji Dayat. Kalau bicara aturan Pak, yang di-share Pak Haji Dayat benar. Artinya kan kita tinggal buka apa sih sebenarnya fungsi DPR, apa sih tugasnya, apa sih haknya, kan gitu Pak. Nah, kalau sebenarnya melihat itu, hampir semua tugasnya itu sebenarnya adalah bagaimana membantu rakyat seharusnya. Misalnya pada saat kita bicara 3 fungsi, misalnya legislasi. Kalau legislasi itu kan bikin undang-undang, bikin perda, Pak. Kalau saya mau bilang, bikinlah perda, bikinlah aturan yang memang berpihak kepada masyarakat. Jangan bikin aturan yang nanti aturan itu kan akan berdampak ke rakyat. Kalau dia berdampak ke rakyat, ya harusnya menjadi positif. Jangan menindas rakyat. Nah, mohon maaf. Hampir produk-produk undang-undang itu, produk peraturan daerah itu juga ada penumpang gelap. Nah, yang jadi masalah kalau dia ada penumpang gelapnya dan rakyat penumpang gelapnya ini lebih kuat tekanannya kepada orang yang pembuatnya, maka pasti aturannya tidak berpihak. Pasti aturan itu membuat ya rakyat menjadi susah. Nah, bicara anggaran, Pak. Ini yang menarik, bicara anggaran. Kalau bicara anggaran kan sebenarnya DPR itu bersama Bupati atau TAPD-nya, tim kerja pemerintah daerah itu kan berdiskusi, berembuk, gitu Pak ya, dalam rapat-rapat Banggar. Adalah menetapkan anggaran-anggaran APBD. Nah, kenapa ini menjadi penting? Bahwa rakyat harus ada yang mewakili di sini yang berpihak. Kenapa? Kalau anggaran ini misalnya contoh, Gukar mengesahkan APBD-nya 7,2 triliun. Provinsi mengesahkan APBD-nya 17,2 triliun. Kalau orang yang ada di dalam, wakil rakyat yang ada di dalam di badan anggaran itu tidak berada pada posisi yang mengingat atau takut kepada rakyat marabada, pasti anggaran itu tidak masuk ke sana. Karena tidak ada yang mengawalkan rakyatnya, tidak ada yang mau menyuarakan. Inilah yang terjadi. Kenapa misalnya anggaran kita misalnya tidak terlalu besar? Ya kalau saya mau bilang kalau pertarungan memperebutkan dana itu untuk kampung kita. Nah, sehingga berharapnya bahwa orang yang maju ini yang disuruh oleh rakyat, karena kalau saya anggota DPR itu istilahnya saya Pak Pesuruh. Dia itu nggak siapa-siapa sih itu Pak Abdullah, Pak Wahyudin, Pak Edi, Pak Mansur. Dia itu orang biasa yang disuruh. Tapi kalau dia posisinya tidak mau disuruh dan tidak takut kepada kita rakyat ini menjadi problem besar.
Karena dia bekerja sesuai keinginannya saja, tapi tidak mendengar rakyatnya. Maka anggaran-anggaran yang masuk kemungkinan tidak berpihak. Saya mau kasih contoh misalnya, jalan provinsi, Simpang 3 jalan nasional di jalur Bontang itu masuk Muara Bada yang 16 kilo. Kalau itu nggak terus disuarakan, Pak, bahwa pemerintah provinsi punya tanggung jawab itu, saya kira nggak sebagus-bagus seperti sekarang. Karena duitnya besar, ada 250 miliar, ya kita harus berebut bahwa kalau itu Muara Bada Anda dibagusin jalan provinsinya, yang lain stop juga, jangan dibaikin. Nah, ini harus punya argumen yang kuat untuk berdebat, sehingga apa yang menjadi hak-hak rakyat Muara Bada itu, rakyat kita ini memang harus diberikan. Contoh Salok Celak misalnya, Pak. Salok Celak itu daerah minyak, ya, sumur banyak. Dia janjikan kepada rakyat Salok Celak, kalau dia terpilih, maka dia akan membangun jalan-jalan dari Salok Celak itu keluar, gitu. Artinya keluar ke jalan poros tower. Hampir 3 tahun, lebih 3 tahun, itu nggak pernah, Pak, dia peduli. Dia lupa janji itu. Maka dalam rapat badan anggaran, saya ingatkan, bohong kita, jangan suka janji baru kita dibohongi. Kenapa saya bilang seorang pejabat ini suka sekali dicaci maki? Bukan saya yang berjanji, tapi setiap saya ketemu teman-teman saya di Muara Bada, misalnya Pak Edi, saya ingat betul waktu kita bertemu di Desa Batu-Batu, ya. Bagaimana rakyat menginginkan, misalnya Salok Celak menginginkan itu janji itu, ya saya sampaikan. Alhamdulillah tahun kemarin sudah masuk 15 miliar. Tahun ini masuk lagi 5 miliar, Pak. Jadi sebenarnya pemerintah ini memang pada saat orang menjadi pejabat itu banyak kenikmatan. Biasanya orang kalau nikmat itu lupa bahwa dia sebenarnya siapa dirinya. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, itu bicara pengawasan, Pak. Bicara anggaran. Nah, kalau bicara pengawasan, seorang anggota DPR harus punya keberanian menyatakan jelek kalau kerjaan pemerintah jelek. Karena semua duit APBD itu yang ngawasi DPR. Saya sebenarnya beberapa kali mengomentari misalnya jalan jembatan Sambera. Saya sebenarnya jujur, Pak Wahyudin, saya malu nggak enak, Pak, karena itu bukan kewenangan provinsi, itu kabupaten. Tapi waktu musrembang yang paling kencang mengingatkan pemerintah kabupaten saya. Bahwa kenapa jalan itu duitnya 1,3 miliar, yang cair cuma 600 juta dan tidak pernah kita nikmati bagus. Nah, maksud saya, kawan-kawan anggota DPR ini, jangan pernah malu, jangan pernah takut mengkritik pemerintah. Kalau itu urusan publik, urusan rakyat. Karena pada saat kita takut, Pak, ya selesai. Kita tidak pernah dihargai oleh pemerintah. Ya saya mohon maaf kalau di DPR itu ya mulai dari DPR kabupaten, alhamdulillah DPRD provinsi, hari ini memang dianggap pemarahan. Ya saya sering marah. Saya kadang kunci pintu, jangan keluar. Kalau itu nggak masuk anggarannya. Kan ini yang kita perjuangkan hak rakyat. Bukan untuk saya bilang. Nah, jadi kalau bicara 3 fungsi itu, Pak. Kalau tugas kan bicara bentuk perda, kita bikin perda. Kita juga ada hak mengajukan perda. Misalnya gini, teman-teman ini ada hal yang menurut kawan-kawan di Muara Bada itu perlu diatur. DPR itu, Pak, bisa menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan nanti dibikinkan aturannya dalam bentuk peraturan daerah. Nah, itu hak rakyat bertemu konstituennya, anggota DPR. Karena kalau saya itu, Pak, saya hampir 15 tahun saya bolak-balik Muara Bada. Tidak pernah ketua APBD Pak Wahyudin kalau Muara Bada itu tidak dapat anggaran. Sejak saya menjadi anggota DPR. Sejak saya DPR Kabupaten dan hari ini adalah sudah masuk masa jabatan 9 tahun saya di provinsi, nggak pernah sekalipun ketua APBD boleh dilacak itu
kalau Morabada nggak dapat duit anggaran APBD. Itu komitmen. Ya. Nah, cuma memang sekali lagi saya ingin sampaikan juga ke teman-teman, saya ingin bicara begini, politik itu harusnya murah. Selamat bergabung sahabat saya Pak Haji Dayat. Ini lagi mau dia connect ini Pak Haji. Nah, kalau Pak Haji Dayat itu paham betul Pak. Ini salah satu sebenarnya sahabat saya harap dia duduk dulu. Tapi karena dia kena serangan luar biasa, enggak mampu ternyata. Serangan itu membendung orang hebat ini menjadi anggota DPR. Selamat bergabung Pak Haji. Belum waktunya, tapi pada saat waktunya sudah ya. Amin Pak. Jadi saya ingin sampaikan begini Pak, di forum terhormat kita ini, saya ingin sampaikan begini, gimana kita semua ini bisa menularkan kepada rakyat bahwa menjadikan orang menjadi pesuruh atau pejabat tidak boleh sembarangan. Dan dia harus dijadikan politik itu menjadi murah. Kalau dia menjadi mahal Pak, mohon maaf, manusia hampir semua ingin mengembalikan modalnya. Ya. Saya memang kalau seperti saya ini Pak Wahyudin, Pak Abdullah, kalau Pak Edi pasti paham betul saya, Pak Haji Dayat juga. Saya ini orang Pak, orang beruntung saja. Karena saya tidak pernah banyak finansial. Jadi kepala desa modal 2 juta. Anggota DPR Kabupaten modal 25 juta. DPR Provinsi modal 150 kemarin Pak. Kalau yang ini kemarin 400 juta, cukup mahal ini. Nah, pada saat itu semua menjadi nyaman Pak, menjadi murah, kita itu juga murah sekali untuk membantu rakyat. Saya, kenapa sering saya ngobrol apa adanya, karena saya tidak punya utang kepada pemerintah, saya tidak pernah ngemis-ngemisin dia gitu kan. Bagi saya hari ini, saya punya utang kepada rakyat. Hari ini saya harus suarakan itu untuk kepentingan rakyat kita di Pukar gitu. Nah, saya ingin pesan satu kepada orang-orang tua saya di grup dan di Morabada. Kita semua harus mampu menjelaskan kepada rakyat bahwa politik itu harus murah. Kalau dia mahal, maka banyak orang Pak, walaupun dia idealis, tapi pada saat dia menjadi pejabat Pak, kadang dia akan mengumpulkan duit dan lupa kepada rakyatnya karena ingin mengembalikan modalnya. Nah, saya merasakan betul di DPR sebenarnya musuh terberat kami ini sebenarnya adalah politik uang. Karena saya jujur 3 periode, saya tidak pernah main politik uang Pak. Saya masih meyakini kalau Allah mau, saya jadi. Kalau tidak ada masalah. Karena kalau politik uang, ya saya lagi-lagi bilang, kalau orang ber-DPR sebenarnya Pak Wahyudin, Pak Abdullah, Pak Edi, dan sahabat saya Pak Haji Dayat, Pak Mansur. Siap. Paling gampang sebenarnya cari duit. Kalau kita mau jualan. Jualan apa Pak? Jualan aspirasi. Duduk begini saja, kita mau jual aspirasi 2024 Pak. Orang sudah datang ngantri mau ngasih duitnya. Dan duitnya besar. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman, di Morabada itu adalah kampung bagi politisi petarung duit itu disenangin. Saya harus buka rahasianya ini. Jadi ada beberapa teman saya hari ini yang sudah anggota DPR Provinsi, dia bilang, Pak Bar, ngapain ke kampung? Siapkan duitnya, kita nembak. Nembaknya besar ini Pak Haji. Ini yang menurut saya, gimana orang-orang kami ini, kita sama-sama membendung ini. Karena kalau tidak Pak, mereka duduk tidak peduli. Kita tidak ingin putra-putra terbaik Morabada itu tidak duduk hanya karena dihajar dengan politik uang itu. Itu jadi itu yang sebenarnya saya mau sampaikan Pak. Jadi politik itu harus murah karena kalau mahal tapi jujur ada untungnya ini. Saat ini sebenarnya kita sedikit diuntungkan karena
semakin banyak orang bermedia sosial. Jadi pada saat nanti ada politik-politik uang kan bisa aja diposting, selesai itu. Karena kalau netizen yang ngajar Pak itu selesai semua tuh. Kalau kita ini susah. Tapi kalau netizen yang menghajar politik uang itu selesai tuh Pak. Karena jujur hari ini Pak Haji Dayat sahabat saya, orang lagi nabung Pak untuk persiapan 2024. Tabungannya dari mana? Dari dana APBD, dari aspirasi. Mereka sudah mulai nabung. Artinya tinggal dihitung rakyat, apalagi Morabada. Morabada itu saya mohon maaf ini. Morabada itu agak sedikit kita bisa dapat suara kalau main uang. Kalau ideal, kadang susah Pak. Tapi kalau tetap dilayani rakyat, kita bolak-balik kan saya percaya. Saya dapat suara di Morabada, saya peraih suara terbanyak Morabada Pak Wahyudin. DPR Provinsi itu peraih suara terbanyak Morabada saya Pak. Tapi nilainya dari sekitar 20.000 pemilih, saya dapat 1.900 Pak suara di Morabada. Kalau di Morangkai itu 2.600. Anggana sekitar 1.800. Nah, saya Morangkai dan Morabada saya pemenang untuk DPR Provinsi. Nah, tapi membendung politik uang itu memang harus bareng-bareng, Pak. Karena kalau tidak, ya kasihan teman-teman kita yang harusnya mewakili kita yang mampu berjuang, dia apa ya? Maksud saya terkendala hanya karena politik praktis itu, Pak. Saya kira itu Pak Wahyudin pengantarnya. Saya mohon maaf ini kalau tidak teratur ininya Pak. Tapi saya itu lebih senang bicaranya sebenarnya bagaimana membendung para politisi yang pragmatis ini. Karena kalau tidak dibendung Pak, ini bahaya untuk rakyat. Rakyat akan jadi penonton dari apa yang dia dapat menjadi APBD. Anggota DPRD Kabupaten, saya buka rahasianya Pak, kisaran aspirasinya itu antara 4 sampai 7 miliar. Itu untuk APBD murni. Apalagi sekarang dia dapat 7,2. Cuma saya belum pernah dengar anggota DPR Kabupaten ini berani buka berapa aspirasinya APBD 2023. Nah, kalau misalnya Kabupaten perubahan Pak, dia di kisaran 1,5 miliar sampai 2 miliar. Kalau DPR Provinsi, anggota biasa itu 10 miliar aspirasinya. Itu di murni. Perubahannya rata-rata 4 miliar, Pak. Jadi, bagi yang tidak punya jabatan, Pak. Tapi kalau dia ketua fraksi, dia ketua komisi, dia badan anggaran, saya pastikan Pak Wahyudin dan teman-teman, kalau anggota DPR Provinsi, dia berada pada kisaran kurang lebih 20 miliar. Per tahun. Per tahun, Pak. Nah, anggota DPR RI, ini yang tidak boleh dilupakan oleh rakyat, khususnya Morabada, karena saya tahu betul, Morabada itu pernah memilih orang sampai dikawal dari Simpang Bada itu, Simpang Bontang masuk Morabada konvoy. Alhamdulillah orang itu terpilih dan alhamdulillah orang itu tidak pernah peduli dengan Morabada. Padahal siapa Pak itu Pak? Nanti Haji Dayat mungkin tahu itu. Dayat saya sebut. Jadi aspirasi untuk anggota DPR RI, walaupun juga anggota DPR RI malu-malu membukanya, tapi saya dapat selentingan dari kawan-kawan saya di DPR RI bahwa dia aspirasinya itu antara 100 sampai 150. Pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya rakyat Kaltim ini harus menagih para politisi Senayan ini, kemanain aja tuh duitmu? Kamu bangun apa? Ini yang sebenarnya harus kita tagih sama DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Karena kalau enggak ditagih, oh dia santai-santai aja Pak. Dan bagi dia ngapain capek ketemu rakyat, kita lagi nyiapkan dana aja, begitu modelnya saat ini. Jadi saya kira itu aja Pak. Tanya jawab ya, kali beberapa menit ini 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suaranya Pak? Menyapa dulu paman kami ini, Om Wahyudin, ya. Beliau senior dari Morabada, kemudian lama berkiprah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kemarin alhamdulillah Om, kita bisa berjumpa
dan bertemu di bulan Oktober tahun 2022 kemarin. 2021 ya. Ya. Alhamdulillah beliau. Kemudian sahabat kami perjuangan masih pemerintah desa Pak Kades Sebuntal ya Pak Bahrudin Demu ya. Iya, Beliau Pak Haji, Kades saya desa Sebuntal. periode 2007 2013. Dan alhamdulillah garis tangan yang berbeda. Beliau sudah alhamdulillah diberikan diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sebagai wakil rakyat. Yang tentunya secara pribadi dan sebagai warga masyarakat Muara Badak, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada sahabat kami, saudara kami, Pak Bahrudin Demu. Beliau bukan orang baru karena sejak kuliah dulu sudah satu alma mater, satu fakultas juga di pertanian Unul ya. Iya. Jadi gambaran apa yang disampaikan oleh beliau terhadap kapasitas sebagai wakil rakyat, kemudian aplikasi atau pelaksanaan yang sejatinya yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang MD3 itu kemungkinan besar itu tidak seperti itu ya Pak ya, karena nuansa politiknya memang karena hampir sepakat ya, khusus yang saya amati nih Pak Bahar di Dapil 3 Muara Badak ini memang 60% pemilihnya kita ini masih masuk dalam kategori pragmatis begitu. Jadi siapa yang memiliki politik uang ini masih sangat berpengaruh ya terhadap posisi atau siapa saja nanti akan terpilih. Itu diantaranya ya Pak ya, politik. Tapi tidak semua orang yang mengeluarkan uang itu terpilih, tidak semua. Karena biasanya masyarakat menerima juga dari si A, si B, si C, si D. Siapa yang paling terbesar ini Pak Bahar, mohon maaf, pada Pileg 2019, kalau kita berbicara Muara Badak, alhamdulillah kami jujur, alhamdulillah 1.800 suara kami yang kami dapatkan kemarin, insya Allah tidak ada money politiknya. Saya tidak memakai uang. Kalau Pak Bahar tadi sebut ada sekian, insya Allah saya sama sekali, jangankan uang untuk dibagi, untuk saksi saja saya tidak punya. Karena saya tidak mengerti waktu itu. Tetapi saya meskipun tidak terpilih Pak Bahar, saya sangat berterima kasih dan saya apresiasi sekali ada 1.800 di antara 25.128 pemilih dari Muara Badak yang memilih kami. Nah, itu. Jadi barangkali dalam kesempatan ini pula kepada orang-orang tua kami yang hadir di sini termasuk seniorku, insya Allah meskipun Pak Bahar ya kita berbeda partai barangkali nantinya. Siap. Tapi iya Pak Haji. insya Allah kita tetap berada pada frekuensi dan gelombang yang sama. Siap Pak Haji. Kita menuju ke suatu tempat meskipun dengan perahu atau kapal yang berbeda, tetapi ketika kita sampai di tujuan, insya Allah kita dapat duduk satu meja membicarakan tentang kepentingan masyarakat Muara Badak. Karena sejatinya menurut saya pribadi, kepentingan masyarakat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan kepentingan yang lainnya. Ya, disinilah diperlukan sekali integritas seseorang, keberpihakannya kepada daerah kita. Kenapa? Karena ujian dan cobaan di legislatif ini seperti yang disampaikan beliau tadi itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Meskipun saya belum pernah pengalaman, tapi saya banyak berguru. Menganggap Pak Bahrudin Demu, saudara saya ini adalah guru politik kita juga. Insya Allah seperti itu. Jadi dalam kaitan hari ini, kami sangat apresiasi. Semoga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, pesertanya juga akan lebih banyak lagi. Dan harapan kami ya tentunya Pak Bahar ya,
Karena Iya, selain Pak Haji. daripada politik uang, juga faktor keberuntungan juga sangat juga menentukan. Karena siapa di dalam internal partai kita itu orang-orangnya, dan bagaimana dengan kompetitor kita di partai lain, ya. Nah, ini saya mohon maaf kalau saya menyampaikan bahwa kalau untuk kontestasi politik, ini menurut pandangan saya, untuk tahun 2024 nanti, khusus Dapil 3, kalau menurut pengaman saya, mungkin hasilnya tidak terlalu jauh berbeda dengan 2019. Artinya, kemungkinan besar masing-masing partai hanya dapat menempatkan satu wakilnya, Pak Bahar. Karena saya melihat untuk di Dapil 3 ini menarik, kekuatan ini sudah terasa hari ini. Sudah sangat terasa hari ini. Jadi kalau ada misalnya partai yang mengklaim bisa dapat 2 kursi, ya kemungkinan berat. Kenapa? Karena dengan sistem senlek murni, mudah-mudahan Pak Bahar, sistemnya masih proporsional terbuka, tidak proporsional tertutup. Iya, karena untuk menduduki 2 kursi itu, satu partai 2 kursi itu paling tidak di angka 14.000 ke atas begitu. Baru bisa. Nah, sedangkan hasil kemarin yang tertinggi itu adalah 8.500 Pak Bahar di 2019. Ya. Jadi seperti itu harapan kita semua. Jadi menurut kami sebagai upaya kita memberikan menghadirkan wakil-wakil rakyat kita yang memang memiliki 4 tas tadi, memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, ya, itu memang harus sering kita berikan pendidikan dan pemahaman politik. Ya, saya mohon maaf, jujur kalau saya katakan Pak Bahar, mohon maaf, suara muara badak yang terjadi kemarin di 2019 itu terbagi ke banyak calon di Muara Badak sendiri. Iya. Tidak fokus pada salah satu atau 2-3 calon. Seandainya 2024 nanti masyarakat Muara Badak sudah dapat menentukan untuk memberikan pilihannya fokus kepada calon-calon yang memang memiliki integritas, karena ini kan rumah kita nih. Kita tahu permasalahannya di Muara Badak, kita tahu orang-orangnya. Siapa yang Pak Bahar lebih tahu lah. Mohon maaf, kita tidak mengatakan di sini bahwa kita yang paling hebat atau paling baik, tidak. Tapi ya antara yang ada ya kita masyarakat sudah tahu ini yang dan sebagainya. Jadi begitu mungkin kalau Om Wahyudin kebetulan berada di Bandung, saya sedikit memberikan gambaran di Muara Badak seperti itu, masyarakatnya ya mungkin juga di dapil-dapil lain juga mungkin kurang lebih demikian. Bagi kami Pak Bahar, ya kami berjuang jika memang masih Allah izinkan, ada umur, ada kesempatan dan waktu, hanya ini barangkali yang kami bisa miliki Pak Bahar, hanya memberikan pemahaman. Jika memang ini sekiranya calonnya ini memang artinya hanya suaranya sampai di level ini, lebih baik deh diarahkan ke sini. Begitu. Menurut saya, daripada terbuang percuma begitu Pak Bahar. Iya. Pak Bahar insya Allah. Ya, saya hanya bisanya seperti itu. Tidak terlalu banyak mungkin untuk memberikan kampanye-kampanye yang ini, karena mohon maaf 2 periode kami di Kades itu paling tidak ada investasi sosial lah yang sudah kita berikan kepada masyarakat, ya tergantung masyarakat aja lagi yang memberikan pilihan, karena sulit antara disampaikan pada saat kenyataannya nanti, karena Hamin 5 itu, Hamin 7 itu biasanya pengaruhnya bisa bolak-balik gitu. Tetapi saya yakin insya Allah suara kami Pak Bahar yang 1.800 kemarin, insya Allah kami yakini itu akan tetap bertahan dan mudah-mudahan insya Allah akan bertambah. Amin Pak Haji. Kaitannya. Jadi insya Allah narasumbernya benar Pak Bahar hari ini, karena beliau sudah pengalaman 3 periode ya di DPRD, suatu pengalaman yang hebat, yang baik, dan beliau juga sudah banyak memberikan kontribusi ya di Kecamatan Muara Badak ini dan Kaltim, Dapil Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Ngeri-ngeri sedap deh apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi, begitulah Pak. Karena ya memang
pengeluaran ya paling tidak kalau kita berbicara dagang ya, cara politik paling tidak bilang orang Bugis lebih baik titik daripada teleng kan. Karena kita sudah banyak mengeluarkan, paling tidak pasti orientasi berpikirnya fokus ke situ. Nah inilah Om Wahyudin yang saat ini yang kita alami, spektrum masyarakat, psikologi masyarakat kita seperti itu. Apalagi di Muara Badak ini kita berada dalam satu rumpun yang sama. Lagi-lagi saya Pak maju ini, di partai ini ada om saya, di partai B ini ada paman saya, ada sepupu saya, dan sebagainya. Jadi ya mungkin 2024 ini kalau memang tidak ada lagi takdir, ya memang sudah garis tangan saya tidak seperti Pak Bahar. Demikian barangkali untuk sementara, Om Wahyudin, sebagai gambaran dari apa yang kami rasakan, dan juga ada saudara saya, adik saya Anto, mungkin bisa sependapat seperti itu. Iya. Terima kasih, mohon maaf atas segala mungkin yang kurang dan hilap dari saya. Saya serahkan kembali kepada Om Wahyudin sebagai moderator pada Zoom meeting malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Terima kasih, Pak. Sebagai pemuda nih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat senior-senior semua ini, kalau saya ini Pak gini aja. Intinya di politik mungkin baru 2019 mulai mengikuti perkembangan tentang di Muara Badak ini. Nah, kalau kita berbicara Muara Badak dengan anggota dewannya cuma satu, setidaknya kan untuk masalah pembangunan pasti sedikit lambat karena cuma satu yang jadi. Nah, beda kalau mungkin jadi 3 yang jadi, setidaknya satu dewan ada 5 miliar kan, kalau sampai 3 kan berarti 15. Ya mungkin ada berapa untuk Muara Badak, Marangkayu dan Anggana kan seperti itu Pak. Nah, terkait kanda saya tadi Pak Bahar, DPR provinsi, bagus tadi tuh Pak penyampaiannya. Perlu anggota dewan perlu keras, karena kalau memang tidak keras di atas, kita cuma hanya iya ya sudah pasti kalah dengan dewan-dewan yang keras untuk mendapatkan anggaran. Nah, berarti Pak Bahar ini harus ada tandemnya kalau bisa ini. Jadi untuk Muara Badak Anggana ada Pak Puji nanti. Nah, mudah-mudahan Pak Puji bisa duduk juga, setidaknya kalau sudah ada 2-3 orang. Amin. Yang duduk di provinsi kan ada yang bisa berjuang sama-sama. Kalau perlu kan banting-banting meja lah supaya cocok itu. Amin. Nah, karena kita lihat juga, setidaknya saya pernah menjabat walaupun BPD hanya di skala desa. Ya, ketika kita membahas anggaran untuk ke RT-RT, begitu pemaparan, kalau kita cuma bilang, oh ini nanti RT sekian di wilayah saya, RT 15 Citra dan 14 nanti ya tahun depan. Kalau kita bilang iya aja, ya sudah, nggak dapat. Tapi kalau kita bilang jangan dulu, saya nggak mau itu. Kalau wilayah saya nggak ada, nah pasti ya udah kasih, daripada bermasalah. Berarti skala kecilnya kan pasti kurang lebihnya mungkin di dewan ya seperti itu juga. Iya. Nah berarti kan memang perlu orang-orang yang berani bersuara lantang untuk memperjuangkan hak di Muara Badak dan Marangkayu. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Edi. Ada lagi yang lain, satu lagi mungkin pesan pertama. Ya, terima kasih Pak Wahyudin, sahabat saya Pak Haji Dayat, dan adinda saya Pujiono. Sebenarnya Pak Adinda Edi Susanto, sebenarnya sih harapan saya itu begini Pak, yang dibilang Pak Puji itu memang harusnya diskusi-diskusi begini ini ya kita banyak terlibat gitu. Karena daripada debatnya luar biasa kalau di grup itu, aku tuh sampai kadang mau tidur, tapi karena bunyi terus ya ikut komen pelan-pelan. Nah, teman-teman ini pada saat dia debat presiden, mohon maaf itu minta ampun itu lamanya.
Padahal presiden itu mungkin dia tidak akan pernah nginjak Muara Badak gitu. Yang harusnya difokuskan sebenarnya yang dekat-dekat aja, misalnya DPR kabupaten, DPR provinsi. Gimana caranya teman-teman di Muara Badak ini itu bersatu. Saya malah ingin usulkan begini. Pertama adalah teman-teman sebenarnya bisa menilai 11 orang anggota DPR provinsi Dapil Kukar itu harusnya dievaluasi, Pak. Ya, kenapa mesti harus dievaluasi? Ini harus ganti perahu, ganti pemainnya kalau dia tidak bisa mencetak gol. Harapannya saya begitu. Dan yang disampaikan adinda saya Pak Pujono, Pak Haji Dayat, saya jujur Pak, saya dulu 2 kali calon kades, 2 kali menang, 3 kali hari ini ber-DPR, dan saya hari ini menuju 2024 itu kok saya was-was Pak Wahyudin. Padahal saya adalah orang yang tidak pernah was-was dalam kompetisi-kompetisi begini, dan saya selalu pede. Tapi 2024 ini saya tidak pede, Pak. Kenapa? Pertama adalah hari ini, setahun menuju 2024 Februari itu, hampir di warung-warung kopi itu orang bicara tandem dan bicara duit 1 suara sampai 500.000. Dan hampir orang-orang yang cari caleg itu nawarin. Kalau kabupaten, kamu siapkan deh 200.000, provinsi 150, nanti pusatnya juga 150. Jadi dia mau lagi memikirkan ini paketnya, itu paket 500.000. Nah, ini yang membuat aku kadang kurang pede. Saya bilang, saya ambil duit dari mana? Tapi saya sekali lagi ingin sampaikan bahwa ya memang teman-teman di Muara Badak ini, kalau saya mau usul Pak, dari dulu saya sebenarnya usul, rakyat Muara Badak itu berkumpul tokoh-tokoh, baik kepala desa, ini nggak politik praktis, tapi kita lagi bareng-bareng mendorong orang. Ya, ini kita dorong orang untuk memang dikasih amanah dan mandat. Kalau dia duduk, ini loh yang kamu kerjain Muara Badak. Nah, misalnya, mohon maaf kayak Pak Haji Dayat, Pak Pujono. Pak Haji Dayat, tidak usah banyak-banyak Pak. Suara Muara Badak itu hampir 30.000. Kasih aja Pak Haji Dayat 2.500, saya jamin duduk. Insya Allah. Kasih Pak Puji 5.000 Muara Badak, selesai Pak. Saya nggak usah banyak Pak. 2.500 insya Allah saya duduk dah. Pasti. Nah, maksud saya, ini gimana caranya kita ramu bareng-bareng ini? Kalau saya enggak membeda, misalnya Pak Haji Dayat, Pak Puji, saya tidak menganggap bahwa dia adalah lawan, Pak. Tapi menjadi teman saya untuk berbuat. Itu. Karena kenapa? PKS itu pasti ada kursinya. PAN pasti ada kursinya. Ya. Ini pasti ada kursi nih, Pak. Nah, sekarang kalau ada kursi kan kita tinggal meramu siapakah di partai ini yang kita bareng-bareng kerjasamain untuk duduk supaya kita kawal dari awal. Nah, yang susah hari ini adalah baru begini, mohon maaf saya kritiknya saya ini jujur Pak, menyiapkan diri itu jauh-jauh hari. Saya bilang aku harus ngomong apa? Karena saya tahu orang-orang yang terlibat di sini adalah sahabat-sahabat saya yang sudah pengalamannya juga luar biasa. Nah, maksud saya yang harus didiskusikan bareng itu supaya ini tidak politik itu menjadi mahal. Rakyat, orang-orang tua di Muara Badak, kepala desa, BPD, anak-anak muda menyatukan diri untuk mendorong bareng. Jangan nanti orang dari mana-mana datang bawa uangnya segepok lari juga. Evaluasi saya terakhir ini Pak Wahyudin dan teman-teman, mohon maaf, banyak oknum-oknum teman-teman di Muara Badak itu memang dia lagi berkeliling cari orang, memasukkan orang di Muara Badak untuk menembak uang di Muara Badak. Ini sebenarnya yang merusak demokrasi kita, karena kita yang baik-baik ini ditembak hajar-hajar habis, kita juga tidak bisa bertahan, Pak. Nah, terakhir ada
orang secara tidak sengaja saya ketemu. Dia bilang begini, Dinda Pujiono dan Pak Haji Dayat. Dia bilang begini. Siap. Kalau pemilihnya Pak Bahar itu, kalau ditembak 200.000, 300.000 tidak goyang. Kalau orang nembak 300, tetap dia pilih Bahar katanya. Tapi ada caranya. Supaya lahir pemilih Bahar yang sudah dibantu banyak ini, gampang. Ternyata dia ketemu rumusnya, Pak. Tembak 500.000. Kalau 500.000 dia lari. Itu. Jadi sekarang mereka kulihat ada juga yang bekerja untuk itu. Oh, Bahar kalau pemilih saya dia bantu ini di rakyat ini. Kalau ditembak di sana 200.000, 300 dia tidak lari. Tapi kalau dia kasih 500.000 itu dia tidak milih Bahar. Saking jeleknya juga politik ini Pak Wahyudin. Jadi kita ini juga dijagain. Itu. Nah, seperti kita ini sebenarnya cari duitnya gampang aja. Yang dibilang Adinda saya Pujiono. Anggota DPR kalau mau cari uang gampang. Jualan. Tapi kan hati ini sebenarnya tidak mau. Hati ini bertentangan, Pak. Ya. Saya tuh kadang bilang, yang kuberikan itu jauh lebih besar. Kau kasih 200, saya lo 9 juta, 10 juta, saya kadang kasih bantuan ke rakyat. Tapi kenapa dia masih lari yang sudah dapat 9 juta itu? Hanya karena baju koko 1, duit 200.000. Nah, kuncinya adalah saya berharap sekali di orang-orang tua saya di Marabada ini, anak-anak muda yang kita ingin bersama-sama melawan politik pragmatis ini, sebenarnya adalah saatnya kita berkumpul bareng, tidak melihat lagi warna, ya. Karena kalau kita bagi suara 30.000 itu Pak Haji, saya tidak mau minta banyak Marabada, saya mau minta 2.500 saja, selesai, saya duduk. Pak Puji kasih 10% saja. Iya, Pak Puji harus kenapa 6.000 atau di atas 5.000? Siapa tahu Pak Pir ini lebih tinggi. Kan begitu, karena anak lawannya ini kan 3 periode nih, sahabatnya juga, sahabat saya juga. Karena saya sama-sama di Kukar dulu. Dan saya tahu Adinda saya itu ya, dia sampai bilang di PKS, saya begini karena Bahar itu. Karena Bahar lah yang ngajari saya marah-marah begini di DPR itu. Karena anak itu kan anak pintar. Tapi lembut. Saya bilang nggak boleh lembut di DPR. Kalau perlu banting aja mejanya itu. Saya loh yang paling dapat aspirasi banyak waktu DPR Kukar. Bagaimana saya mendorong Multies Marabada dan Marangkai dapat loh 60 miliar. Gara-gara ngamuk aja. Nah, jadi ada hak imunitasnya. Ya, itu Pak Haji. Nah, maksud saya, ini gimana mendorong Pak Edi dan teman-teman semua orang-orang dari Marabada ini berkumpul dari suatu forum tertentu untuk mencari orang yang bareng-bareng. Misalnya, kalau saya jujur, saya dulu bilang Pak Haji Dayat itu tidak yakin saya dia tidak. Tidak pernah di pikiran saya itu dia tidak duduk. Karena mantan kades yang prestasinya luar biasa. Kerjanya nyata. Tapi apa yang terjadi? Sama hampir saya juga lewat. Karena dihajar kiri kanan. Nah, sehingga saya ingin pesannya begini, yang lebih murah ke depan, kita berkumpul tokoh-tokoh ini untuk menyiapkan orang, dan kita bareng-bareng membendung politik praktis. Karena sudah banyak yang ngintai Marabada. Apa yang dilakukan Anda mainkan sekian, kita mainkan sekian. Masya Allah. Allah. Mereka sudah mulai mau ketembak. Saya senyum aja mendengar cerita itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya harapan saya, yang disampaikan Adinda saya Pak Puji. Kalau saya Adinda, orang-orang yang sudah terpilih hari ini di provinsi maupun di Dapil 3 Marabada ini rakyat harus melakukan evaluasi. Karena yang boleh melakukan evaluasi itu rakyat. Kenapa? Rakyat yang mendudukkan. Evaluasinya adalah kalau dia tidak pernah berbuat banyak untuk Marabada, kenapa kita tidak ganti pemainnya? Kalau saya di PAN, saya bilang, biar sesama partai saya, kalau dia tidak berbuat, saya bilang ganti pemainnya itu. Saya akan bantu kamu supaya kita ganti itu orang. Karena kalau dia tidak bisa berbuat, Pak, duitnya nyata. 5 tahun, paling sedikit dia bisa dapat aspirasi 20 sampai 30 miliar. Provinsi misalnya, paling sedikit antara 50 sampai 100 miliar. Itu banyak gitu. Nah, tapi kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya lewat, Pak. Jadi saya kira itu aja yang saya mau sampaikan, dan saya sih berharap nanti ke depan kita masih ada Zoom begini, tapi dengan melibatkan teman-teman forum banyak ini supaya kita saling inilah
jangan kita dianggap lawan. Saya tidak pernah melihat teman-teman itu lawan, tapi sebagai teman gitu. Teman untuk berbuat. Tapi kadang teman ini kalau betul dibilang Dinda, singgung-singgung sedikit anu aja kadang tersinggung, kadang marah. Itu kan repot juga ini. Terlalu sensitif gitu. Maksud saya sebelum dia, selain dia, kalau dia tidak nyinggung pribadi Pak ya, dia menyinggung kerjaan. Kalau saya, publikasi media saya terhadap kerja-kerja saya ber-DPR, hampir setiap hari saya mempublis, silakan serang saya kalau itu urusannya adalah kerja. Tapi jangan nyerang pribadi saya dan keluarga saya. Saya nggak mau. Tapi kalau nyerang adalah kerja saya di DPR tidak baik, tidak ini, silahkan aja. Itu haknya rakyat, karena rakyat yang dudukkan. Tapi kalau pribadi, saya mohon maaf, ya jangan diseranglah pribadinya orang. Tapi lebih kepada kerja-kerja dia sebagai pelayan dan pesuruhnya rakyat. Saya kira itu Pak Wahyudin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak, kalau ini tidak maksimal. Tapi saya kira ini awal dan kita saling bersilaturahim, saling berkenalan Pak. Sekali lagi saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Wahyudin. Saya malah diam-diam itu kemarin, saya kira jangan-jangan lupa Pak Wahyudin ini. Kalau lupa ya aku enggak nyiapkan diri juga untuk diskusi gitu kan. Tapi alhamdulillah tadi saya pulang dari paripurna, oh ada ininya. Oh alhamdulillah, siap saya Pak kalau begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kanda Baharudin Demu, Pak Haji Dayat, Ya, Pak Wahyudin, Pak Abdullah, ada Pak Mansur di dalam juga ya. Ada Pak Edi Susanto, tokoh pemuda yang selalu vokal untuk Muarabadak luar biasa. Saya ingin menyampaikan luar biasa sebenarnya diskusi ini Kanda Baharudin Demu, karena kemarin kami dalam paripurna itu membentuk pansus juga. Nah, saya masuk di pansus RT RW. Besok ini sebenarnya kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri, khususnya di otoritas kawasan nanti Ibu IKN itu yang dikatakan otoritas. IKN, ya. IKN ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, ke depan seharusnya memang kita senantiasa membangun komunikasi seperti ini supaya ide-ide itu sifatnya itu tidak debat kusir ya. Kalau saya lihat di grup ini debatnya itu kayak debat saling menyalahkan, dan kalau diajak begini kok nggak ada pada hadir. Ada beda rasa menurut saya ketika kita bisa melihat wajah. Ya. Iya. Dan lebih positif lagi ke depan kalau kita bisa interaksinya ini intens, karena Kanda juga pasti tahu kemarin kan juga ketua pansus RT RW Kanda ya. Iya Dinda. Iya. Terutama di di Kutai Kartanegara ini ada nanti empat kecamatan tuh masuk IKN. Dan kami mendalami bentuk pemerintahan otorita itu memang beda dengan pemerintahan yang sifatnya otonomi daerah. Karena produk-produk jadi nanti yang akan diberikan di otorita itu. Nah, maksud kita, apalagi yang pesisir ini ditetapkan sebagai kawasan industri. Maksud kita juga harus memiliki nilai tawar yang kuat ya para tokoh ini ke depan agar kemudian bisa mengambil porsi-porsi pembangunan. Kita tidak hanya nanti menonton begitu aja, apalagi sampai ditinggal ya dalam proses pembangunan. Karena kemarin kami juga mengunjungi yang namanya titik nol itu, ternyata memang serius sudah pembangunan itu berjalan terus, terutama barak-barak para tenaga kerja yang dibangun terus ya. Dan Pak Jokowi dalam pidatonya menyampaikan 2024 itu akan upacara 17 Agustus di sana. Artinya gambaran ke depan itu bisa jadi termasuk Muarabadak juga akan kedatangan banyak pendatang dan pesaing-pesaing yang lebih berat. Nah, ini masuk saya.
terkait dengan fungsi legislatif, Kanda mohon izin saya 2024 Siap, ke provinsi. Dinda. Amin, Tapi amin Dinda. kita bukan apa ya, insya Allah sudah basis suaranya itu masing-masing, karena bos saya kemarin Pak Ustadz Ali Hamdi itu ke RI, Kanda. Iya. Iya, ke RI. Insya Allah tidak beririsan Ustadz Puji. Iya, ada, dan mudah-mudahan saya malah lebih pede bertarung ke provinsi ini daripada ke kabupaten dapil 3. Karena secara hitung-hitungan politis di intern saya apa namanya akan mungkin berkompetisi dengan Pak Fir ya, Pak Firnandi. Dan kalau perolehan suara itu juga tidak jauh beda dengan perolehan suara saya dari Tenggarong seberang itu. Mudah-mudahan nanti kalau Allah mengamanai, saya bisa mendampingi Kanda Barodin Demu untuk berjuang di provinsi. Amin. Amin, amin, amin. Jadi yang disampaikan beliau tadi, walaupun saya nggak ngikuti dari awal, saya paham betul masalah anggaran itu ya. Kalau disebutkan MM tadi, apalagi di pusat sebenarnya ya. Iya. Anggota dewan itu kalau nggak pernah dihubungi, hilang begitu aja, enak betul dia. Ya. Sudah difasilitasi negara, dibayar mahal, tapi nggak, itu tadi kalau sifatnya pragmatis, masyarakat hanya dibodohi, jadi korban. Dan itu memang begitu. Kalau kita bicara begini, pasti nanti anggota dewan yang lain itu sinis sama kita. Saya kalau sebelum paripurna itu Kanda, kalau pas akan ada dikasih makan ya, itu memang yang dibicarakan itu memang politik transaksional, memang tidak bisa dipungkiri. Mereka kalau nggak diganggu, yang namanya dana MM tadi, ya dibarterkan aja untuk mengumpulkan, untuk mencari pembiayaan. Masya Allah. Kemudian 5 tahun setelah 5 tahun setelah mau pemilihan baru datang lagi ke masyarakat. Nah ini memang sulit dihindari dalam sistem demokrasi kita, karena demokrasi kita ini memang pragmatis ini dipelihara menurut saya kan, dipelihara sehingga masyarakat kita itu masih banyak yang tingkat kepintarannya itu masih banyak di bawah. Nah, pemilih-pemilih yang seperti inilah dan akan mudah di transaksional tadi. Karena banyak juga seperti kayak di Badak Baru lah, RT aja ya. RT ini sudah banyak yang dikondisikan dengan bahasa-bahasa, kalau untuk apa kita memilih kalau kita nggak diganti dalam satu hari itu uang. Nah, orang yang memberikan uang inilah yang akan kita pilih. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, saya yakin kalau Kanda Barodin Demu ini memang dalam kita lihat dalam berpolitik memang berjuang untuk rakyat. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, memang Kanda Barodin Demu ini kan unsur pimpinan juga, jadi akan terasa lah ya. Kalau kita memang di dewan ini kalau anggota biasa ya, teriak berlapis-lapis dulu baru diperhatikan. Tapi kalau unsur pimpinan mudah itu, di dewan itu begitu tradisinya. Dia dihormati ya. Terus apa yang menjadi perintahnya didengar. Memang kita Morabada ini menurut saya harus memang punya unsur pimpinan. Ketua praksi, ketua komisi maupun wakil ketua DPR. Kalau wakil enak sekali malah itu. Luar biasa. Amin. Mungkin itu ya tambahan. Menurut saya ini coba nanti bagaimana cara menghadirkan kita di grup peduli Morabada ini supaya lebih banyak lagi yang bisa hadir. Saya heran kalau berdebat dalam tulisan tuh kayak ngeri betul ya. 2 hari 2 malam nggak selesai. Kalau diundang Benik nggak mau. Seharusnya kalau mau berdebat lebih enak begini. Betul. Karena ngelihat wajah, jadi nggak ada suzon. Iya. Kita jangan menjadi korban politik yang habis ada pemenangnya mereka semua berpelukan menikmati hasilnya, sementara kita di bawah mau berkelahi terus. Betul. Inilah yang menurut saya politik nggak sehat ya. Sudah saling menyudutkan, saling menyerang.
Padahal kita harusnya saling bernarasi dalam rangka membangun bersama, kolaborasi. Baik, itu mungkin Pak Wahyudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Temur ya. Saya sangat senang, bangga dan bersyukur ya silaturahim malam ini. Saya kira maksimal ya hasilnya ini.